Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, saya ucapkan selamat datang di channel Pamitnya Kerja Cerita Islami ada di sini. Di video pertama ini kita akan membahas tentang bagaimana proses penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa, apa motivasinya, sampai bagaimana mereka diturunkan dari surga. Tonton terus videonya, jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol like, subscribe, komen, dan share. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang bersyukur. Maha suci Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Hal ini mengajarkan kita untuk bersabar dan tekun dalam mengerjakan sesuatu. Karena jika Allah menghendaki, maka Allah bisa saja menjadikan langit dan bumi dalam sekejap dengan firman-Nya kun fayakun. Setelah Allah menciptakan bumi dengan gunung-gunungnya, lautan-lautannya, tumbuh-tumbuhannya, menciptakan langit dengan mataharinya, bulan dan bintang-bintangnya yang gemerlapan, menciptakan malaikat-malaikatnya, maka tibalah kehendak Allah untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi, memeliharanya, menikmati tumbuh-tumbuhannya, mengelola kekayaan dan berketurunan sepanjang masa yang telah ditakdirkan untuknya. Ketika Allah mengumumkan kepada para malaikat akan kehendaknya menciptakan makhluk lain, mereka khawatir kalau kehendak Allah menciptakan makhluk yang lain itu disebabkan karena kelalaian mereka dalam beribadah dan menjalankan tugas, atau karena pelanggaran yang dilakukan tanpa mereka sadari. Mereka pun mengklarifikasi hal itu kepada Allah dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, untuk apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami? Padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah dan mengagungkan nama-Mu tanpa henti-hentinya. Sedangkan makhluk yang akan Engkau ciptakan dan turunkan ke bumi itu niscaya akan bertengkar satu sama lain. Mereka akan saling bunuh-membunuh, berebutan menguasai kekayaan alam yang terlihat di atasnya dan terpendam di dalamnya, sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di bumi yang telah Engkau ciptakan." Lalu Allah berfirman menghilangkan kekhawatiran para malaikat itu, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan aku sendirilah yang mengetahui hikmah penguasaan Bani Adam atas bumiku. Bila nanti aku telah menciptakannya dan meniupkan ruh kepadanya, bersujudlah kalian di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai ibadah. Ya, sebagai sujud penghormatan, bukan menyembah, karena Allah melarang hambanya menyembah kepada sesama makhluknya." Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah dari segumpal tanah liat yang kering dan lumpur hitam yang dibentuk. Setelah disempurnakan bentuknya, ditiupkanlah roh Tuhan ke dalamnya, dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna. Mari kita lihat lebih rinci proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah memutuskan untuk menciptakan Nabi Adam, Ia memerintahkan Jibril alaihissalam untuk turun ke bumi guna mengambil segenggam tanah sebagai bahan dasar penciptaan tubuh Adam. Namun ketika Jibril hendak mengambil tanah dari bumi, bumi pun menolaknya lalu berkata, "Aku berlindung kepada Allah yang mengutusmu agar engkau tidak mengambil sesuatu dariku yang akan menjadi bagian dari neraka." Jibril yang takut pada kebesaran Allah dan tunduk kepadanya akhirnya tidak jadi mengambil tanah dari bumi. Ia naik kembali kepada Allah dan melaporkan bahwa bumi berlindung dengan namanya agar tidak diambil sebagai bahan yang akan menjadi bagian dari neraka. Kemudian Allah mengutus malaikat Mikail untuk juga turun ke bumi
mengambil segenggam tanah seperti yang diperintahkan kepada Jibril alaihissalam. Namun lagi-lagi bumi menolaknya sambil berlindung dengan nama Allah. Dan Mikail pun juga tidak jadi mengambilnya. Kemudian Allah mengutus Israel untuk menggantikan tugas dua malaikat sebelumnya. Bumi kembali berlindung atas nama Allah yang Maha Agung. Namun malaikat Israel tidak mempedulikannya dan mengatakan bahwa perintah Allah lebih utama untuk ditaati daripada sumpah bumi. Lalu Allah bertanya kepada malaikat Israel, "Wahai Israel, kenapa kamu mengabaikan perlindungan bumi kepadaku?" Israel menjawab, "Wahai Tuhanku, ketakutanku kepadamu lebih besar dan perintahmu lebih wajib aku taati." Dengan jawaban itu Allah memutuskan Israel untuk mengemban tugas sebagai pencabut nyawa. Setelah segenggam tanah didapatkan, kemudian atas perintah Allah Israel meletakkan tanah itu di depan pintu surga, tempat yang telah Allah pilihkan untuk memproses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Tahap selanjutnya adalah pengadonan. Allah memerintahkan malaikat Ridwan untuk mencampur tanah itu dengan air keselamatan. Lalu Allah memerintahkan Jibril untuk mencampurnya dengan tanah putih yang diambil dari inti bumi, yang dengan tanah ini kelak Allah menciptakan para nabi dan utusannya di bumi. Setelah tanah itu dicampur dan diadon sampai menjadi tanah yang lengket, Allah membiarkannya selama 40 tahun sampai menjadi tanah yang keras. Dan dari tanah yang sudah kering itu, Allah membentuk jasad manusia pertama. Imam Ats-Tsa'labi menceritakan, setelah Allah menciptakan adonan itu, Allah menghujaninya dengan awan kesedihan dan kebingungan selama 40 tahun. Dan kemudian menghujaninya dengan awan kesenangan dan kebahagiaan selama 1 tahun. Setelah 40 tahun dibiarkan mengering, jasad Adam lalu diberi pendengaran, penglihatan, hati, dan organ-organ lain yang diperlukan dalam kehidupan. Inilah bukti kebesaran dan kesempurnaan Allah. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Selain organ-organ tubuh yang telah disebutkan, ada organ tubuh lain yang diciptakan Allah secara istimewa, karena organ itu adalah amanah dari Allah sang penguasa langit dan bumi. Organ itu adalah kemaluan. Ketika Allah menciptakan kemaluan Adam, Allah berfirman, "Ini adalah amanahku untukmu. Janganlah sekali-kali engkau letakkan amanahku ini kecuali ke dalam haknya. Karenanya kemaluan ini harus dijaga, jangan sampai terjadi penyalahgunaan yang tak sesuai dengan tuntunannya." Rasulullah pun menitik beratkan penjagaan atas kedua organ tubuh yang menjadi penyebab hampir semua terjadinya kemaksiatan pada manusia, yaitu mulut dan kemaluan. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ketika jasad Adam masih berupa tanah kering, datanglah iblis dan memukul perutnya. Tempat pukulan iblis itu kemudian menjadi pusar. Iblis ingin tahu apakah ada lubang di perut Adam atau tidak. Setelah tahu ada lubang di perut Adam, lalu iblis melihat ke dalam tubuh Adam dan memeriksa semua organ tubuhnya di bagian dalam dan luarnya, sehingga nanti setan-setan bisa memasuki tubuh manusia dan berjalan mengikuti aliran darahnya. Namun ada satu organ yang tak bisa iblis periksa, yaitu hati. Ia terhalang untuk melihat hati Adam karena itu adalah wilayah Allah. Tak ada yang bisa mengetahui isi hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum jasad Adam disempurnakan dengan meniupkan roh ke dalamnya, Allah menguji dua elemen yang ada di dalam diri Adam, yaitu akal dan nafsu. Ujian ini dimaksudkan agar manusia memahami fungsi, tata cara menggunakannya, dan bagaimana cara menaklukkan keduanya.
Ujian pertama dilakukan kepada akal. Allah menyuruhnya untuk berbalik dan menghadap. Akal pun langsung berbalik mengikuti perintah Allah. Lalu Allah bertanya, "Siapakah aku dan siapakah kamu?" Akal menjawab dengan segala kerendahan hati, "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu yang lemah." Lalu Allah memberikannya kemuliaan karena ketundukannya terhadap perintah Allah. Setelah itu giliran nafsu yang diuji. Allah memerintahkannya untuk menghadap, tapi nafsu diam saja. Lalu Allah bertanya dengan pertanyaan yang sama ditanyakan kepada akal, "Siapa aku dan siapa kamu?" Dengan sombongnya nafsu menjawab, "Aku adalah aku dan kamu adalah kamu." Akibat kesombongannya ini, Allah menghukum nafsu dengan memasukkannya ke dalam neraka Jahim selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan dari neraka Jahim, Allah kembali mengulang pertanyaannya, "Siapakah aku dan siapakah kamu?" Tapi nafsu tetap menjawab dengan jawaban yang sama pula, "Aku adalah aku dan kamu adalah kamu." Lalu Allah kembali menghukumnya dengan memasukkannya ke dalam lautan lapar. Ia dibiarkan kelaparan dan mengalami banyak penderitaan. Setelah dikeluarkan dari neraka lapar, Allah kembali bertanya, "Siapakah aku dan siapakah kamu?" Lalu nafsu menjawab, "Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu." Ternyata ia sudah sadar akan kelemahannya dan mengakui kebesaran Tuhannya. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa jika ingin mudah mengalahkan nafsu, maka cara yang paling ampuh adalah membiarkan diri kita berpuasa, sehingga nafsu akan semakin lama semakin mengendur. Setelah jasad Adam sempurna diciptakan dalam bentuk yang mengagumkan dengan panjang 60 siku, memiliki 360 urat, 240 urat syaraf dan 12 persendian, maka tahap berikutnya adalah peniupan ruh. Allah meniupkan ruhnya ke dalam jasad Adam. Diceritakan bahwa ruh enggan untuk masuk ke dalam jasad Adam. Ruh berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan masuk ke dalam tempat yang begitu gelap?" Allah menyuruhnya masuk sampai 3 kali, tapi ia tetap menolak. Kemudian ia masuk dengan cara yang sangat terpaksa. Lalu Allah berfirman kepadanya, "Seandainya engkau masuk dengan penuh suka hati, tentu engkau akan keluar dengan suka hati pula. Akan tetapi telah ada dalam ilmuku sejak zaman azal, engkau akan masuk dengan terpaksa dan akan keluar dengan terpaksa pula." Setelah ruh masuk ke dalam otak Adam, ia berputar-putar di sana selama 100 tahun. Kemudian ia turun pada kedua mata Adam, lalu keduanya bisa melihat. Adam bisa melihat jasadnya yang berbentuk tanah kering seperti tembikar. Kemudian ruh turun ke kedua lubang hidung Adam, lalu ia bisa menghirup udara, bernafas dan bersin. Berikutnya ruh turun ke bibir dan lisan Adam, dan Allah memberikan ilham kepadanya untuk memujinya. Adam berkata, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin." Allah menjawab, "Yarhamuka Rabbuka ya Adam." Doa ini untukmu dan juga untuk keturunanmu. Oleh karena itu, menjawab orang yang bersin hukumnya adalah sunnah. Diriwayatkan setelah Adam memuji kepada Allah, dia lalu berfirman, "Wahai Adam, untuk inilah aku menciptakanmu." Setelah itu ruh turun ke dada Adam, lalu ke tulang rusuknya dan ke perutnya, sehingga Adam bisa melihat ruh itu ketika beralih dari satu organ tubuh ke organ tubuh yang lain. Ketika ruh pindah ke satu anggota badan, maka anggota badan itu berubah menjadi daging, tulang dan darah. Setelah ruh sampai ke tumit Adam, dia tergesa-gesa untuk berdiri, tetapi dia tidak kuat untuk melakukannya. Lalu Allah berfirman, "Manusia telah diciptakan bertabiat tergesa-gesa.
Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 37. Ketika ruh telah memasuki seluruh jasadnya, lalu Adam berdiri, bergerak dan bergoyang-goyang. Maka sempurnalah penciptaan Adam dengan seizin Allah, Zat yang mampu menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur. Ketika ruh itu bersatu dengan jasad, maka timbullah hawa nafsu yang sebelumnya tidak dimiliki oleh tanah yang menjadi bahan dasar penciptaan Adam. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat, yaitu wanita-wanita, anak-anak, dan harta yang banyak berupa emas dan perak, kuda-kuda yang baik, binatang ternak, sawah dan ladang. Demikian itu merupakan kesenangan hidup di bumi, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ayat ini menunjukkan bahwa secara fitrah manusia memang diberikan keinginan atau hawa nafsu terhadap kesenangan dunia, termasuk kepada para wanita dan anak-anak. Namun satu hal yang perlu diingat, semuanya tidak dilarang selama tidak melanggar ketentuan Allah. Setelah Adam selesai diciptakan, Allah memerintahkan semua malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Maka semua malaikat pun bersujud kecuali iblis. Ia membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah seperti para malaikat yang lain yang segera bersujud di hadapan Adam alaihi salam sebagai penghormatan bagi makhluk Allah yang akan diberi amanah menguasai bumi dengan segala apa yang hidup dan tumbuh di atasnya serta terpendam di dalamnya. Iblis merasa dirinya lebih mulia, lebih utama dan lebih agung daripada Adam, karena ia diciptakan dari unsur api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah dan lumpur. Kebanggaannya dengan asal-usulnya itu menjadikan iblis sombong dan merasa rendah untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yang lain, walaupun itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kejadian itu, Allah bertanya kepada iblis, "Apakah yang mencegahmu untuk bersujud menghormati sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku?" Iblis menjawab, "Aku lebih mulia dan lebih unggul dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari lumpur." Jawab iblis. Ia lupa bahwa bersujud kepada Adam bukanlah semata-mata menghormati Adam, tetapi merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan kepada perintah Allah. Karena kesombongan, kecongkakan, dan pembangkangannya melakukan sujud yang diperintahkan, maka Allah menghukum iblis dengan mengusirnya dari surga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Di samping itu, ia dinyatakan sebagai penghuni neraka. Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan itu, dan ia hanya memohon agar kepadanya diberikan kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kiamat. Allah pun mengabulkan permohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kebangkitan. Dengan karunia besar berupa jaminan akan terus hidup sampai hari kiamat, tidak lantas membuat iblis tersadar dan bersyukur atas karunia agung tersebut. Justru sebaliknya, ia mengancam akan menyesatkan Adam alaihissalam. Karena sebab beliaulah ia terusir dari surga dan dikeluarkan dari barisan para malaikat. Iblis juga berikrar akan mendatangi anak-anak keturunannya dari segala arah untuk membujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan kemudian bersamanya menempuh jalan yang sesat, mengajak mereka melakukan maksiat
dan hal-hal yang terlarang, menggoda mereka supaya melalaikan perintah-perintah Allah dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh. Semoga kita diselamatkan dari godaan dan tipu daya iblis dan pasukannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah berfirman kepada iblis yang terkutuk, "Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka jahanam dan menjadi bahan bakar di dalamnya. Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hambaku yang telah beriman kepadaku dengan sepenuh hatinya dan memiliki akidah yang kuat yang tak akan tergoyah oleh rayuanmu, walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah." Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Nantikan video lanjutannya tentang penciptaan Hawa, pernikahan Adam dan Hawa sampai saat Adam diturunkan ke bumi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.